Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjut 2 yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi ke-15 tentang akuntansi untuk operasi cabang. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Untuk akuntansi untuk operasi cabang, pengertian akuntansi cabang. Akuntansi cabang adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di cabang perusahaan yang terpisah secara geografis dari kontrak pusat. Cabang bisa berbentuk sebagai unit semi-otonom atau sepenuhnya dikendalikan oleh kantor pusat. Tujuan utama akuntansi cabang. Nah, tujuan utama akuntansi cabang adalah yang pertama menilai kinerja cabang secara individual, yang kedua menyediakan informasi keuangan yang terpisah dari cabang, yang ketiga memudahkan pengendalian dan evaluasi oleh kantor pusat. Nah, di sini jenis operasi cabang. Secara umum, cabang dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama sini ada cabang terintegrasi atau independent branch. Tidak membuat laporan keuangan sendiri, semua transaksi dicatat oleh kantor pusat, biasanya hanya mencatat kas kecil dan persediaan. Nah, yang kedua di sini cabang mandiri atau independent branch. Nah, mencatat transaksi keuangan sendiri, membuat laporan keuangan sendiri dan melaporkannya ke kantor pusat, seolah-olah seperti entitas yang terpisah secara akuntansi. Nah, di sini ada sistem akuntansi cabang. Yang pertama, sistem terpusat. Nah, kantor pusat mencatat semua transaksi cabang. Cabang hanya menyimpan catatan dasar seperti penjualan, kas, dan persediaan. Cocok untuk cabang kecil atau agen penjualan. Nah, yang kedua di sini sistem desentralisasi. Nah, cabang mencatat sendiri transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Laporan kemudian konsolidasikan oleh kantor pusat, cocok untuk cabang besar atau yang berada di lokasi yang jauh. Nah, transaksi umum dalam kasus cabang, dalam akuntansi cabang. Nah, beberapa transaksi utama yang perlu dicatat. Yang pertama sini ada pengiriman barang dari kantor pusat ke cabang, yang kedua penjualan yang dilakukan oleh cabang, yang ketiga penerimaan kas dan setoran ke kantor pusat. Yang keempat sini pengeluaran operasional cabang, dan selanjutnya ada transfer aset atau barang antara cabang. Nah, di sini ada contoh kasus. PT Sinar Terang memiliki satu cabang di Kota Makassar. Cabang ini tidak membuat laporan keuangan sendiri. Semua pencatatan dilakukan oleh kantor pusat di Jakarta. Nah, pada bulan Mei 2025 terjadi transaksi sebagai berikut. Nah, pertama sini ada kantor pusat mengirim barang dengan dagangan ke cabang senilai 50 juta harga pokok. Yang kedua ada cabang penjualan barang secara tunai sebesar 65 juta. Yang ketiga ada cabang menyetor hasil penjualan ke kantor pusat sebesar 60 juta, sisanya digunakan untuk biaya operasional. Yang keempat ada biaya operasional yang dibayarkan cabang dari hasil penjualan adalah 5 juta. Nah, contoh kasus, jurnal di kantor pusat, cabang tidak mandiri. Nah, jurnal pada saat yang pertama sini pengiriman barang ke cabang, persediaan cabang Makassar pada debit sebesar 50 juta, persediaan barang dagang pada kredit sebesar 50 juta. Yang kedua di sini penjualan oleh cabang kas cabang Makassar pada debit sebesar 65 juta, penjualan cabang Makassar pada kredit sebesar 65 juta. Nah, yang ketiga di sini setoran dari cabang ke kantor pusat. Nah, kas kantor pusat pada debit sebesar 60 juta, kas cabang pada kredit sebesar 60 juta. Nah, yang keempat di sini pengeluaran biaya operasional oleh cabang, biaya operasional pada cabang biaya operasional cabang Makassar pada debit sebesar 5 juta, kas cabang Makassar pada kredit sebesar 5 juta. Baik, mungkin
saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.